Oke, baik. Bapak Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min shururi anfusina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiya. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa rahmat umatnya dari zaman jahiliyah menuju ke zaman modern saat sekarang ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, kami ucapkan selamat datang di acara webinar kita pada malam hari ini. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya acara webinar pada malam ini merupakan praktik baik diseminasi modul 1.4 budaya positif yang diselenggarakan oleh PGP Kabupaten Sidrap Angkatan 10. Jadi Bapak Ibu, kedua presenter kita malam hari ini merupakan CGP calon guru penggerak yang akan mendiseminasikan atau memaparkan materinya budaya positif di sekolah. Temanya yaitu bagaimana caranya kita menerapkan aturan di sekolah tanpa menghukum. Jadi nanti di situ akan dibahas beberapa materi, disampaikan oleh dua pemateri, yang mana Ibu Hera akan memaparkan paradigma perubahan belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian Ibu Fatma, presenter kedua, akan memaparkan posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi ini adalah Bapak Ibu kumpulan materi praktik baik, kumpulan materi budaya positif apabila diterapkan di sekolah kita, insya Allah Bapak Ibu, sekolah kita akan berpihak kepada siswa. Baiklah Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita dengan bersama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke Bapak Ibu, sebelum presenter memaparkan materinya, ada baiknya saya memperkenalkan kedua presenter kita pada malam hari ini. Presenter pertama yaitu Ibu Herawati SPD. Ibu Herawati SPD merupakan guru mapel atau guru kelas dari instansi UPT SDN 1 Belawai. Untuk presenter kedua, ada yang gabung ini. Presenter kedua, Ibu Fatmawati SPD, guru kelas instansi UPT SDN 2 Belawai. Baik Bapak Ibu, untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, langsung saja saya undang kepada presenter pertama Ibu Herawati untuk SPD untuk memaparkan materinya. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya lanjut ke materi, saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Herawati dari UPT SD Negeri 1 Belawai, akan memaparkan pengimbasan budaya positif. Terima kasih. Ya, sudah tampil Ibu? Sudah Pak? Ya, sudah. Ya, jangan tampil. Sudah tampil Pak? Sudah Bu, sudah tampil Bu. Ya, silakan lanjutkan Ibu. Maka teman-teman
budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Kurang sih. Silakan. Apa kendalanya Ibu? Tadi dan positif positif budaya positif nilai kebiasaan bisa lihat dapat dari yang menjawab itu ada pembelajaran dengan dari dirancang berdasarkan pembelajaran Jadi minta maaf Bapak Ibu karena pemateri kita terlempar dia mungkin kendala jaringan. Ibu Fatma, dengar suara saya Ibu? Ibu Fatma? Jadi Ibu Hera terlempar ya, presenter kita terlempar dari room kita, jadi disconnect beliau. Kita ke presenter kedua, Ibu Fatma, dengar suara saya Ibu? Ibu Fatma, kalau misalnya komputernya Ibu Hera tidak memungkinkan, bisa dipakai komputernya Ibu Fatma kalau bersamaan aja, sama-sama aja. Ibu Ros monitor. Iya Pak. Sama-sama Kiki pemateri kan? Lagi itu Pak, lagi sama Pak sekarang. Oh kita tidak sama Ki. Tidak Pak, saya sekarang lagi di Bone Pak. Oh. Oke. Ibu Fatma, Ibu Hera monitor. Jadi mohon maaf Bapak Ibu peserta, bahwasanya presenter kita kemungkinan terkendala jaringan di daerahnya. Jadi oke, Bu Hera sudah masuk kembali. Ibu Hera silakan dilanjut Ibu Hera. Tadi sempat terlempar. Ibu Hera? Ibu Hera silakan dilanjut. Tadi sempat terlempar. Silakan mic-nya di-on-kan. Mic-nya di-on-kan. Mic-nya ya. jaringan mungkin Pak. Oh iya ya, tidak apa-apa Bu. Silakan dilanjut Ibu. Boleh dilanjut. Ya.
Cepat tangkap. Saya muncul mana, Dik? Tuang. Silakan Ibu Hera. Dua. Jaringan. Jadi waktunya masing-masing presenter. Menurut Pak jaringan mungkin nggak bisa tampil. Oke. Sudah. Kita jadi yang silakan. Ya, oke, sudah tampil, Bu. Silakan. Sudah, Pak. Lingkungan tampil pakai senjata. Dekat. Lagi kan? Hidup masalah tak sih kemana? Sudah kelihatan itu, Bu. Ya. Jaringan, Pak. Sudah kelihatan, Bu. Silakan dilanjut. Nggak mau pindah-pindah. Nggak mau pindah-pindah ini slide, Pak. Jaringan. Oh, tidak mungkin. Diain saja, Bu. Kita baca. Tidak usah berbagi layar. Kalau terkendala jaringan, tidak usah berbagi layar. Kalau misalnya terkendala jaringan, Ibu, tidak apa-apa, tidak berbagi layar. Silakan dipaparkan saja. Daripada kita stuck di sini. Ya. Kalau misalnya slide-nya tidak mau jalan, tidak apa-apa, dipaparkan saja. Ya, Pak. Tahan ya. Jaringan. Oke, makasih Pak. Saya baca di HP Pak saya. Dan mungkin pengaruh jaring di sini. Iya, Pak. Iya, Bu. Silakan dilanjutkan. Ilustrasi Google Mall. Pada dasarnya tidak sulit berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Walaupun hanya perilaku murid jadi murid mengisahkan dia dikontrol. Saat itu untuk kontrol dari kontrol yang giling tersebut akan kamu perilaku terhadap menjadi sekarang. Terus bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Kadangkala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu
Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada dua. Satu, stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon realitas kebutuhan kita bersama. Semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah agar pendapat sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan konsekuensi menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang. Apa yang terlintas di pikiran Bapak atau Ibu ketika mendengar kata disiplin? Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa-apa yang melakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-muridnya kita, yaitu untuk menjadikan orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya. Disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai kebajikan atau sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ada sesuatu lakukan untuk mendapat inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, diperdulikan, berbagi, bekerja sama, menjadi bagian dalam kelompok. 3. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Pertanyaan pemantik, sebagai seorang guru, saat hadir mengajar di kelas, tempat waktu, motivasi apa yang Bapak Ibu punyai? Apakah motivasi karena tidak ingin ditegur kepala sekolah atau motivasinya ingin mendapat pujian dari kepala sekolah dan rekan-rekan atau ingin mendapat penghargaan?
Motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang saya dapatkan jika melakukannya? Motivasi internal atau tujuan disiplin positif untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Sekian dan terima kasih Bapak Ibu Guru. Oke. Itulah paparan materi pembahasan budaya positif. Mantap. Oke. Mantap. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Oke, terima kasih Bu Hera. Tadi sudah memaparkan materinya, yaitu paradigma perubahan belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, dan 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi di lingkungan sekolah kita yang positif membuat warga sekolah merasa nyaman, merasa aman berada di sekolah apabila kita terapkan semua ini. Jadi Bapak Ibu, untuk pemateri pertama ada yang mau ditanyakan? Silakan resen. Oh, silakan Ibu Rosmini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Alhamdulillah, semangat pemateri sangat luar biasa ya untuk menyampaikan materinya. Kami sangat bersyukur atas pemaparan dari Ibu. Di sini pertanyaan saya, bagaimana agar kita itu sebagai guru bisa konsisten dalam menerapkan disiplin positif? Mungkin Bapak Ibu punya tips-tips bisa dibagikan kepada kami. Baik, hanya itu yang sempat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Bu Rosmini. Jadi pertanyaan Bu Rosmini sangat baik. Pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita konsisten untuk menerapkan budaya positif di lingkungan belajar kita. Sebelum kita lemparkan ke audiens peserta, mungkin ada jawaban dari Ibu presenter. Silakan Ibu. Terima kasih Bapak Moderator. Menerapkan disiplin positif secara konsisten memerlukan pendekatan yang terencana dan kesabaran. Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan, yaitu 1. Tetapkan aturan yang jelas. Buat aturan yang mudah dipahami dan relevan. Pastikan anak-anak atau anggota tim mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Yang kedua, jelaskan konsekuensi. Selain aturan, jelaskan juga konsekuensi positif dan negatif dari tindakan tertentu. Ini membantu mereka memahami pentingnya mengikuti aturan. 3. Berikan contoh yang baik. Tunjukkan perilaku positif dalam tindakan sehari-hari Anda. Anak-anak atau anggota tim cenderung meniru apa yang mereka lihat dari pemimpin atau orang tua. Yang keempat, memberikan pujian dan penghargaan. Apresiasi setiap perilaku positif, sekecil apapun pengakuan dan penghargaan dapat mendorong mereka untuk terus berperilaku baik. Yang kelima, konsisten dalam penerapan. Pastikan Anda konsisten dalam penerapan aturan dan konsekuensinya. 6. Dengarkan dan berkomunikasi. Luangkan waktu untuk mendengarkan keluhan atau masalah mereka. Atau komunikasi yang baik dapat membantu Anda memahami perspektif mereka dalam menemukan solusi bersama. 7. Gunakan penguatan positif. Alih-alih fokus pada kesalahan, fokus pada perilaku yang ingin Anda dorong, misalnya memberikan pujian saat mereka menyelesaikan tugas dengan tepat waktu. 8. Ajarkan pengelolaan emosi. Bantu mereka belajar mengelola emosi mereka
Teknik-teknik seperti bernapas dalam-dalam, menghitung sampai 10 atau menulis jurnal bisa sangat membantu. 9. Evaluasi dan sesuaikan. Secara berkala, evaluasi efektivitas pendekatan Anda dan sesuaikan jika diperlukan. 10. Jaga hubungan yang positif. Pastikan hubungan Anda dengan anak-anak atau anggota tim didasarkan pada rasa hormat dan kepercayaan. Hubungan yang positif dapat mempermudah penerapan disiplin positif. Dengan menerapkan langkah-langkah ini secara konsisten, Bapak Ibu dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan perilaku positif dan disiplin yang efektif. Terima kasih Bapak Moderator. Oke, mantap. Terima kasih atas jawabannya Ibu presenter. Bahwasanya kalau kita ingin konsisten, kita harus berperilaku positif juga ya. Bagaimana kita sadar diri bahwasanya kita adalah seorang pendidik. Jadi tidak bisa Bapak Ibu kita merubah anak sesuai dengan keinginan kita. Jadi anak itu berubah sesuai dengan keinginannya. Tinggal cara kita bagaimana anak ini mau berubah. Nah, diperhatikan tadi sesuai presenter katakan bahwasanya ada beberapa kebutuhan siswa ya. Jadi siswa melanggar itu kemungkinan salah satu kebutuhannya tidak terpenuhi ya. Jadi itu beberapa yang kita bisa tangkap dari pemateri pertama. Baik, terima kasih Ibu presenter pertama atas waktunya untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kita undang Ibu Fatmawati. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini intinya. Di sini ada 5 posisi kontrol yang akan dibahas Ibu Fatmawati. Ada juga keyakinan kelas, bagaimana cara kita merancang keyakinan kelas. Kemudian terakhir ada cara kita menggunakan restitusi dalam mengatasi siswa yang melanggar. Ya, bagaimana caranya kita menghukum tanpa menghardik siswa. Ya, itu. Untuk lebih jelasnya pemateri akan menyampaikan materinya. Silakan Ibu Fatma. Suaranya steering. Komputer ta Ibu Hera, matikan saja kalau speakernya. Ya. Undur dulu suaranya Bu Hera. Ya. Steering feedback. Ibu Hera bisa menjauh Ibu Hera. Oke, boleh dimulai Ibu. Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi sebenarnya sudah diperkenalkan oleh Bapak Moderator, tapi tidak apa-apa, jadi mungkin saya perkenalkan kembali. Baik Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Fatmawati, CGP Angkatan 10 dari UPT SD Negeri 2 Belawat. Mungkin Bapak dan Ibu sudah ada yang mengenal sekolah kami di antara peserta di sini, dan bahkan ada yang satu sekolah dengan saya. Baik Bapak dan Ibu, sebelum saya memaparkan materi pengimbasan tentang budaya positif, tadi sudah ada 4 poin yang dipaparkan oleh Ibu Herawati. Saya akan melanjutkan pengimbasan budaya positif. Tapi saya share screen dulu. Silakan Ibu. Silakan. Iya Pak.
Ringan. Silakan Ibu. Tapi Bapak Ibu sabar dulu. Sebentar. Belum tampil Ibu? Belum, Ya, belum tampil Pak. belum Bu. Dari tadi ku share screen tidak tampil. Tidak apa-apa saja, dipaparkan saja Ibu kalau tidak bisa. Mungkin terkendala jaringan seperti Ibu Hera tadi, tidak bisa share screen. Oh iya, Jadi informasi Bapak Ibu iya, bahwasanya terima kasih banyak kedua Pak. pemateri. Jadi KB Bapak Ibu, iya Ya, lanjut nih Pak. silakan Ibu. Iya, KB Bapak dan Ibu tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Herawati 4 disiplin positif, dan insya Allah saya akan memaparkan yang telah dipaparkan dari Ibu Herawati tadi. Yang pertama dari Ibu Herawati yaitu budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat motivasi perilaku manusia. Dan insya Allah saya akan memaparkan yang pertama atau sambungan dari Ibu Herawati, posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Jadi Bapak dan Ibu, yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Jadi yang pertama itu adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir sebagai manajer. Di sini tapi sayang tidak tampil ada contoh kasus penerapan 5 posisi kontrol tentang kasus tentang siswa yang tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada bagaimana kata-kata atau ucapan saat kita sebagai penghukum, bisa kata-katanya patuhi peraturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan, itu sebagai penghukum. Contoh dari kasus yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua ada pembuat rasa bersalah, seperti contohnya berapa kali ibu harus memberitahu kamu, ibu guru sangat kecewa pada kamu. Itu membuat peserta didik atau murid akan merasa bersalah. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu teman, sebagai teman. Ya di sini bisa kata-katanya membujuk seperti ayo tertib, bikin ibu guru bangga, kali ini kamu tidak abdian sebagai pemantau. Bisa menggunakan kata-kata kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya.
Kemudian yang terakhir sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan ini? Jadi itulah 5 posisi kontrol yang bisa kita gunakan dalam menerapkan budaya positif. Selanjutnya, budaya positif selanjutnya itu keyakinan kelas. Sering kita mendengar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas itu disusun dari kesepakatan kelas, diambil dari kesepakatan kelas. Di sini mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Seperti contohnya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 bermotor? Mungkin di pikiran kita untuk keselamatan. Kemudian yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Jadi di sini jawaban kita pasti yaitu untuk kesehatan. Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Jadi nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat. Jadi lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama, nilai-nilai kebajikan itu menekankan bahwa seseorang akan lebih memotivasi seorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Begitupun murid-murid, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa-apa nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuannya. Jadi setiap kita membuat kesepakatan kelas, tentu ada nilai-nilai di dalam keyakinan kelas itu. Keyakinan kelas seperti misalnya berdoa sebelum dan sesudah belajar. Tentu nilai yang terkandung di situ adalah nilai religius. Sebagai contohnya, Bapak dan Ibu, jadi ada beberapa cara pembentukan keyakinan kelas yang bisa kita lakukan. Yang pertama, lebih abstrak dari peraturan, kemudian dibuat dalam bentuk positif. Maksudnya di sini seringkali kita menggunakan kata-kata misalnya dalam peraturan kelas itu jangan membuang sampah sembarangan. Kalau dalam keyakinan kelas mungkin kita bisa pakai buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian pembentukan keyakinan kelas selanjutnya mungkin sedikit saja agar mudah diingat, kemudian disesuaikan dengan kondisi kelas agar mudah diterapkan dan mudah diingat peserta didik kita. Kemudian dalam pembuatan keyakinan kelas itu diusahakan semua warga kelas terlibat saat membuat kesepakatan, kemudian dijadikan keyakinan kelas, itu semua warga kelas harus terlibat.
Kemudian budaya positif selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Ada 3 langkah dalam segitiga restitusi. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Kemarin belum ditampil di Tabe Pak Moderator. Sebenarnya di sini ada video sedikit bercerita tentang contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas, tapi Tidak apa-apa, maaf sekali karena tidak bisa jaringannya. Nanti saya sematkan di chat Ya, linknya. jadi saya jelaskan saja sedikit Pak di mengenai video yang saya lakukan. Oh iya Pak, kemarin tanggal berapa itu saya menerapkan segitiga restitusi. Ada 2 kasus yang saya saya selesaikan di kelas saya. Kasus yang pertama yaitu ada peserta didik yang keberatan karena hasil pekerjaannya selalu dicontek oleh temannya. Nah, di situ ketua kelas melapor kalau katanya Ananda Urpa itu keberatan karena selalu dicontek pekerjaannya oleh temannya. Makanya kemarin itu saya memanggil, di situ saya melakukan segitiga restitusi. Yang pertama yang tadi 3 yang bisa kita lakukan di segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Di situ saya menanyakan kenapa Ananda Urpa marah-marah sama temannya, bahkan menendang kursinya sesuai laporan dari ketua kelasnya. Di situ saya menstabilkan identitas, saling tanya jawab. Yang pertama yang kita bisa lakukan menstabilkan identitas itu kita memberikan masukan kepada peserta didik tersebut bahwa semua orang itu pernah melakukan kesalahan, tetapi bagaimana kita belajar dari kesalahan itu dan berusaha untuk memperbaiki kesalahan itu. Itu salah satu menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di situ kemarin saya tanya, pasti ada alasannya sehingga Ananda Urpa marah-marah dan menanyakan kira-kira apa solusi sehingga bisa memperbaiki kesalahannya. Itu validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Kita menanyakan kira-kira keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar oleh Ananda dan apa solusinya sehingga bisa memperbaiki kesalahannya. Mungkin itu sedikit pengalaman saat menerapkan segitiga restitusi. Sama dengan kasus kedua itu ada peserta didik yang selalu terlambat sudah 4 kali berturut-turut. Yang saya selesaikan kasusnya kemarin itu dan terlambat mengikuti pelajarannya seperti tadi, saya melakukan segitiga restitusi. Saya yakin kalau anggota CGP itu rata-rata mungkin sudah melakukan segitiga restitusi, bahkan sebenarnya sebelum kita masuk di segitiga restitusi. Sayang di sini videonya tidak bisa diputar. Tidak apa-apa Bu, sudah saya sematkan link, siapa tahu ada yang menonton. Iya. Mungkin itulah yang sempat saya paparkan. Terima kasih banyak atas waktu Tak. Sudah malam-malam. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena di sini Tabe Bapak Ibu kita saling berbagi, sama-sama belajar.
Jadi mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin itulah pemaparan dari saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Bapak Moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Fatma, pemaparannya tadi luar biasa. Perlu Bapak Ibu ketahui, sekedar informasi bahwasanya kedua presenter kita ini tinggalnya di daerah jaringannya kurang baik ya, kurang bersahabat. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, mohon dimengerti karena jaringan di daerah mereka kurang bersahabat. Jadi tidak bisa memaparkan slide. Sebetulnya ada slide ya. Bagus sekali tadi pemaparan dari Ibu Fatma, luar biasa. Kita diajarkan bagaimana kita membuat keyakinan kelas, bagaimana kita mengenali 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang terakhir bagaimana kita mengatasi siswa dengan menggunakan cara restitusi. Luar biasa. Di sini nih intinya Bapak Ibu ya. Jadi apabila kita menguasai ini, insya Allah kita bisa menjadi guru hebat dan membuat kita berfokus kepada siswa dan tidak membuat siswa merasa terhukum. Contohnya kalau kita menerapkan restitusi, ada siswa kita yang melanggar, jadi kita tidak langsung menghukum. Kalau kita langsung menghukum berarti kita berada di posisi penghukum ya. Kemudian apabila kita menggunakan kata-kata lembut dan mengasihani, berarti kita berada di posisi teman atau posisi membuat siswa merasa bersalah ya. Jadi tidak dianjurkan, terutama ini menjadi penghukum, sangat tidak dianjurkan. Kemudian posisi pemantau ya, ini terlalu ketat juga ya. Jadi sedikit-sedikit aturan, sedikit-sedikit ini jadi sedikit kaku ya. Jadi yang mana yang dianjurkan Bapak Ibu ya, jadi yang dianjurkan itu kita berada di posisi manajer. Disinilah posisi manajer. Seorang manajer itu mampu menerapkan segitiga restitusi dengan baik. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi dikatakan Ibu pemateri, jadi saya catat ada menstabilkan identitas. Jadi distabilkan dulu Bapak Ibu. Jadi bagaimana cara kita menstabilkan kondisi siswa ya, masuk di ruangan kita ya, masuk di ruangan konseling. Bagaimana nak, kenapa bisa ya, jadi ditanya baik-baik ya, distabilkan dulu ya. Kemudian divalidasi tindakannya. Oh betul nak, saya juga apabila dicederai atau bagaimana, pasti semua orang akan merasa tersolimi ya. Oke, kemudian menanyakan keyakinan. Saya lihat di sini Bapak Ibu hadir Bapak pengajar praktik, Bapak Rais Lasa. Mungkin Bapak Rais Lasa ada masukan atau apa? Silakan Bapak. Sebelum kita buka sesi pertanyaan, silakan atau ada mau ditambahkan Bapak pengajar praktik. Ya, terima kasih banyak Pak Ridwan atas kesempatan diberikan. Cuma saya ingin memberikan penguatan sedikit kepada Bapak Ibu bahwa materi segitiga restitusi dalam hal ini masuk dalam kategori materi budaya positif. Itu sangat luar biasa ketika kita menerapkan di lingkungan pembelajaran kita. Sejak saya mengenal materi tentang budaya positif dan saya mencoba untuk menerapkannya itu di kehidupan sehari-hari, saya sudah merasa bahwa apa yang selama ini kita lakukan itu berbeda dari apa yang kita pelajari di pendidikan guru penggerak, sehingga ketika kita menerapkannya dengan baik, maka akan muncul kepuasan tersendiri ketika kita menghadapi siswa. Mungkin seperti itu penguatan dari saya. Terima kasih. Oke. Terima kasih banyak Bapak pengajar praktik sudah menyempatkan memberikan masukan atau penguatan. Baik Bapak Ibu, ada baiknya kita buka sesi pertanyaan satu saja ya kepada Ibu Fatma terkait dengan pemaparan materi tadi. Ibu Hasmi, silakan, sudah resen, silakan langsung Bu. Ibu Hasmi. Ya baik, terima kasih banyak Pak atas kesempatan yang diberikan. Jadi luar biasa sekali dari pemaparan Ibu Fatma ini. Nah, dari materi yang Ibu Fatma tadi paparkan, di situ saya sangat tertarik di bagian 5 posisi kontrol.
kemudian tadi ditambahkan juga sama Bapak moderator. Tapi di sini saya mau perjelas Pak, apakah dari kelima posisi kontrol ini memang hanya manajer yang baik untuk kita terapkan Oke. sebagai guru? Apakah posisi kontrol yang lainnya kurang baik kita terapkan? Karena terus terang saja saya sebagai pendidik masih biasa menerapkan kelima-limanya. Oh, iya. Ya, seperti itu Pak. Terima kasih atas waktunya. Oke, baik, mantap sekali pertanyaan dari Bu Hasmi Sudarmi, keren sekali ya. Jadi pertanyaannya seperti ini, bagaimana kalau kita kombinasikan di antara beberapa posisi ini? Apakah tidak apa-apa ya? Kalau manajer saja, bagaimana ya? Silakan Ibu Fatma, siapa tahu bisa dijawab. Nanti kita tambahkan dari. Mohon maaf Pak, ini saya pakai. Iya Pak, mohon maaf saya pakai HP-nya Ibu Hera karena terhenti ini laptopku Pak. Tidak apa-apa Bu, silakan. Jadi pertanyaannya Ibu Sudarmi sudah bisa ditangkap. saya pakai. Sudah ditangkap pertanyaannya Ibu Hasmi, Bu? Oh iya Pak, Oke. tadi Bu Sudarmi mengatakan Ya. apakah dari kelima posisi kontrol itu hanya manajer yang baik untuk tidak terapkan sebagai guru, begitu Pak, atau Ya, betul. masih ada tambahannya tadi? Itu Bu, silakan dijawab itu. Oh iya, terima kasih banyak atas pertanyaan dari Ibu Hasmi Sudarmi. Ini menurut saya Bu, sebenarnya kelima posisi kontrol itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi kita sebagai guru itu perlu menyesuaikan posisi kontrol yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi murid kita. Jadi kalau saya posisi kontrol penghukum atau pembuat rasa bersalah itu sebaiknya tidak digunakan atau jangan sering digunakan. Kenapa? Karena bisa berdampak kepada psikologis peserta didik kita. Kemudian kalau posisi kontrol sebagai teman mungkin juga jangan sering digunakan. Kenapa? Karena ini bisa membuat wibawa kita sebagai guru, kita bisa kehilangan wibawa. Jadi sebaiknya kita memakai posisi kontrol sebagai manajer di sini. Kenapa? Karena di samping bisa menciptakan lingkungan yang lebih kondusif, bisa juga memotivasi murid untuk belajar. Kalau itu menurut saya. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu, mungkin ada yang bisa menambahkan Oke, baik. jawaban dari saya. Betul sekali. Dilemparkan ke peserta. Siapa tahu ada peserta mau menambahkan atau Siapa tahu ada pengalamannya. Atau ada yang ingin berbagi pengalamannya. Iya, ada yang ingin berbagi pengalaman pernah melakukan posisi kontrol tersebut, mungkin bisa berbagi pengalaman. Terima kasih Bapak dan Ibu, itulah jawaban saya dari pertanyaan Ibu Hasmi Sudarmi. Terima kasih Ibu Fatma sudah menjawab. Jadi saya simpulkan sedikit jawaban dari Ibu Fatma. Jadi Ibu Fatma tidak menganjurkan untuk memakai posisi penghukum ya, dan membuat rasa bersalah. Jadi dihindari ya. Jadi siapa tahu ada pengalaman dari Bapak Ibu selama kita mengajar, atau mau pengakuan, oh saya pernah menjadi penghukum ya, saya sering berada di posisi pembuat rasa bersalah. Sekarang saya sudah berubah ya. Siapa tahu ada pengalaman dari Bapak Ibu, silakan raise hand kalau mau bercerita. Tidak ada Bapak Ibu? Atau penghukum semua ini? Oke, silakan Bapak Rais. Terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Menarik sekali ini pertanyaan dari Ibu tadi, bahwasanya manakah dari kelima posisi kontrol itu yang bagus
digunakan, apakah bisa digunakan secara bersamaan atau memang harusnya manajer saja yang paling bagus. Nah, dari apa yang kita sudah pelajari bersama tentang budaya positif, sebenarnya 5 posisi kontrol ini adalah merupakan dia mirip seperti segitiga terbalik, Bapak Ibu. Kalau dari pemahaman saya, dia mirip segitiga terbalik, bahwasanya dari nomor 1 hingga ke nomor 5, dari penghukum hingga ke manajer, memang yang paling bagus adalah manajer. Ibaratnya sebuah kegiatan, manajerlah yang mampu menguasai dari ke-5 posisi kontrol itu. Artinya ketika kita sudah mencapai level manajer, berarti dari nomor 1 hingga ke nomor 4 itu sudah bisa. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kalau dikatakan mana yang paling bagus, ya tentu yang paling bagus adalah manajer. Dan ketika kita sudah menjadi bisa menempati posisi manajer, maka posisi penghukum itu sudah pernah kita lewati. Pembuat rasa bersalah sudah pernah kita lewati. Kemudian menjadi teman juga sudah pernah kita lewati. Sehingga tentu kita sudah bisa bandingkan manakah yang paling bagus dan mana yang kurang bagus untuk dilakukan. Mungkin seperti itu tambahan dari saya. Terima kasih. Betul, mantap sekali. Terima kasih Bapak pengajar praktik. Informasi Bapak pengajar praktik ini merupakan Bapak pengawas ya dari Kabupaten Sidrap. Selamat bergabung Bapak. Terima kasih atas masukannya, sangat luar biasa. Jadi menurut Bapak Rais, bahwasanya segitiga restitusi itu 5 posisi kontrol itu ya yang paling atas lah, yang paling baik. Jadi kita sudah pernah menggunakan posisi sebelumnya, jadi kita sudah bisa membedakan yang mana posisi yang bagus ya. Terima kasih banyak Bapak Rais. Ada yang lain Bapak Ibu? Atau ada pengalamannya sudah mengatasi siswa seperti ini atau bagaimana? Silakan. Ibu Ros, monitor. Oke, kalau kalau saya Bapak Ibu pribadi, saya sudah pernah menggunakan ya, apalagi sebelum saya mengerti segitiga restitusi ini, sudah 10 tahun, hampir 10 tahun saya menjadi guru. Ini saya kebanyakan memakai posisi penghukum ya. Saya kebanyakan pakai posisi penghukum ya. Jadi paling sering saya tendang dulu baru ditanya ya. Karena sudah jelas kesalahannya ya. Ternyata sangat salah ya. Sangat salah ya. Setelah saya mengetahui ternyata ada metode, ada cara yang bagus yang kita gunakan. Jadi kita menjadi manajer, kita menguasai segitiga restitusi. Jadi kita stabilkan dulu siswa ya. Jadi tanya, kemudian kita validasi bagaimana, kemudian kita tanya keyakinannya. Seperti itu Bapak Ibu. Oke, masih ada pertanyaan Bapak Ibu? Sebelum kita kesimpulan dari Ibu pemateri? Tidak ada? Oke, baik. Ibu pemateri masih monitor? Ibu Hera masih monitor? Ibu Fatma? Ya Pak. Iya Pak, ini saya ganti pakai HP ini Pak. Jangki dekat-dekat dengan Ibu Hera atau ya. Jadi kalau tidak ada yang mau ditanyakan bagi peserta, saya persilakan kepada Ibu presenter untuk memberikan kesimpulan dari pemaparannya tadi. Silakan Ibu. Ibu Herawati dulu, silakan Ibu. Kesimpulan dari materinya. Kurang jelas? Atau bisa Ibu Fatma? Bisa? Ya. Memberikan kesimpulan atau refleksi terhadap penyampaian kita tadi. Ibu pemateri silakan. Ibu Hera atau Ibu Fatma boleh.
memberikan kesimpulan dari materi yang tadi. Ya, silakan speaker on. Kasih on speaker tak? Mungkin terkendala jaringan. Halo, Ya, didengar Pak? ya, silakan Ibu Fatma berikan kesimpulannya. Oh iya, iya. Saya pakai HP ini Pak. Silakan tidak apa-apa. Saya laptop sudah tidak bisa. Silakan. Iya. Terima kasih banyak Pak. Jadi sebelumnya saya berterima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu, terutama Bapak moderator sudah membantu kami, dan Bapak dan Ibu guru yang sudah meluangkan waktunya mengikuti pengimbasan budaya pusat dan Ibu Herawati untuk pemaparan materi kami itu bahwa ada 7 konsep usaha dalam budaya positif, dan tadi yang pertama dibawakan oleh Ibu Herawati ada 4 budaya positif. Yang pertama perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga kebutuhan dasar manusia, dan yang keempat motivasi perilaku manusia. Dan tadi saya sendiri membawakan budaya positif yang pertama, yaitu posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Dari 7 budaya positif yang kami paparkan tadi, mudah-mudahan ada sedikit masukan atau yang bisa kita implementasikan di sekolah kita masing-masing. Kalau sudah diimplementasikan bisa secara konsisten, karena apalah arti aksi nyata kalau hanya sekali kita melakukannya, terutama konsisten. Mungkin pemaparan dari kami terlalu singkat. Dari pemaparan disiplin positif ini terlalu singkat. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Saya kira kita bisa mencari atau apabila ingin menerapkannya, kita bisa mencari referensi lain ya, sehingga bisa menambah wawasan dari kita. Baik Bapak dan Ibu, itulah sedikit kesimpulan dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih Ibu pemateri, Ibu Fatmawati sudah merefleksi apa kegiatan kita tadi. Sudah membuahkan kesimpulan. Kemudian Bapak Ibu semuanya peserta, terima kasih banyak sudah bergabung di acara webinar kita. Saya lihat ada dari berbagai macam lokasi nih, ada dari Batam, ada dari ini banyak. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu sudah menyempatkan bergabung di acara webinar diseminasi modul 1.4 budaya positif. Oke, dengan selesainya tadi membawakan kesimpulan dari Ibu Fatmawati, saya kira kita tutup acara kita pada malam hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya Bapak Ibu, terutama Ibu presenter. Ya, kami ucapkan banyak terima kasih dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil-alamin. Webinar ini kita tutup. Alhamdulillahirabbil-alamin. Silakan Bapak Ibu, sudah bisa. Silakan jangan lupa mengisi absen ya Bapak Ibu di form. Ada Ibu. Bisa kirim ulang. Oke, kirim ulang. Soalnya kan ya ini jaringan juga
sudah muncul nih Kak. Kami di kampung. Ya, saya sudah kirim ulang. Oke. Selamat datang Ibu Satriani. Terlambat masuk nih. Ya. Oke, Bapak Ibu. Menutup. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mengikuti komunitas belajar kita Sibawa Mak Guru, karena insya Allah rencananya setiap bulan kita akan mengadakan webinar ya. Tidak lain untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Oke Bapak Ibu. Kasih ikut Kakak. Ada jadi Pak. Ya. 3 menit ke depan. Bagi-baginya. Kenapa Ibu? Ya, 3 menit ke depan room kita tutup ya Bapak Ibu. Lebih sedikit lagi Pak webinar, pasti juga sampai Bupatman. Oh iya, siap. Diundang Pak. Siap Ibu. Oke, silakan Pak Rais, ada mau disampaikan? Tersisa. Tidak Ji, hampir Ji lupa. Hampir Ji lupa kalau ada webinar. Oh. Hampir gak ketinggalan. Enggak apa-apa Pak. Mengerti Ki gitu Pak. Orang sibuk Ki, capek Ki. Luar biasa ini pematerinya nih, luar biasa. Ya. Mantap. Bukan nggak CGP tak Pak Rais? Bukan dari Belawai kapan ini Ibu? Oh iya. CGP-nya Iya Pak. Pak Ibu Jumi kayaknya. Oke Bapak Ibu, sudah Ada waktunya, juga Pak. sudah waktunya kita menutup forum kita. Sekali lagi terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Mantap materinya.